saya akan perdalam, lebih dalam, yaitu tentang bagaimana ujian itu selesai. Bagaimana masalah itu supaya mudah terselesaikan. Karena saya yakin setelah Bapak Ibu menerima, pasti hati kecilnya termasuk saya pun pasti punya keinginan supaya masalah kita terselesaikan. Kan begitu ya semua ya? Jadi semua orang setelah bisa menerima masalah, setelah mampu menerima masalah, yang kedua adalah cara untuk menyelesaikan masalah dan cara ketika menjalani masalah itu kita tetap bahagia. Karena kenyataannya ketika menjalani itu kadang-kadang pusing, kadang-kadang bingung, kan begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang di siang ini saya akan kupas adalah bagaimana caranya menjalani masalah supaya tetap bahagia dan bagaimana supaya masalah itu mudah terselesaikan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik. Kalau memang sudah siap, kita akan mulai. Diawali dari surat 37. Ayat 100 sampai 108. Ya, saya ulang. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan mudah? Kita mulai dari surat 37. Ayat 100 sampai 108. Siap? Baik. Kalau sudah siap, saya akan kupas ayat per ayatnya. Lalu bagaimana mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya? Siap aku? Ya. Baik, kita mulai 37 ayat 100. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Baik, ini cerita Nabi Ibrahim meminta anak kepada Allah, ya. Ibu ya, tahu ya ayat ini ya. Terus lanjut. Maka kami beri dia kabar gembira kepada seorang anak yang amat sabar. Nah, terus. Maka takkanlah anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, apa pendapatmu?" Stop. Jadi awalnya Nabi Ibrahim meminta anak kepada Allah. Lalu Allah kabulkan dengan lahirnya Nabi Ismail. Ya. Pertanyaan saya, sudah Nabi Ibrahim sulit mendapatkan anak. Terus Allah kabulkan. Setelah dikabulkan, tiba-tiba ada perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Kalau itu kena kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang dipikirkan Bapak dan Ibu? Sudah bayi tabung, sudah bayi program, susah, tiba-tiba dapat perintah menyembelih anaknya. Apa yang dipikirkan Bapak Ibu? Allah sadis kan? Nah, mengelak dan lain-lain kan? Benar gak ini? Ya kan? Kenapa kok Bapak Ibu begitu? Kenapa? Karena pasti yang Bapak Ibu lihat perintah menyembelihnya. Bukan siapa yang memberi perintah. Kan itu masalahnya. Ya kan? Kan selama ini Bapak Ibu stres bingung. Coba Bapak Ibu sudah doa susah-susah pengen dapat anak, tiba-tiba diperintah suruh menyembelih anaknya. Apa yang dipikiran Bapak dan Ibu? Ya kan? Makanya pasti Bapak Ibu akan tidak terima karena yang Bapak Ibu lihat adalah perintah menyembelihnya. Bukan siapa yang memberi perintah. Itu masalahnya. Oke, lanjut. Terus? Ia menjawab, "Hai Bapakku." Nabi Ismail menjawab, terus? "Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Pertanyaan saya, kenapa Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ismail tidak sama sekali protes? Kenapa? Ya. Ada tapinya nggak dia? Mikir nggak dia? Jadi apa yang dilakukan? Kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak sama sekali ada bantahan, tidak sama sekali menolak? Kenapa? Karena yang dia lihat perintahnya atau yang memberi perintahnya. Contoh. Saya mau ngasih kado kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tidak tahu kado ini pokoknya baik atau tidak. Tapi saya ini orang baik, gak pernah menzolimi Bapak Ibu, gak pernah mengkhianati Bapak Ibu, selalu berbuat baik. Ketika Bapak Ibu meskipun ini tidak tahu kado ini baik atau tidak, bom atau bukan,
tetap Bapak Ibu terima atau tidak? Berarti yang Bapak Ibu lihat kadonya atau yang memberinya? Benar? Nah, jadi kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sama sekali tidak membantah? Karena yang dilihat siapa yang memberi perintah, bukan perintahnya, bukan kejadian yang menyembelihnya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Disinilah tingkat keyakinan seseorang. Paham ini Bapak Ibu? Nah, sekarang lanjut. Ini kata kuncinya kalau Bapak Ibu ingin selesaikan ujian ya. Lanjut. Takkanlah keduanya telah berserah diri. Tak kala keduanya telah berserah diri. Berserah diri itu apa? Menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Itu namanya berserah diri Bapak dan Ibu. Terus? Dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Lihat, berserah diri perintahnya siap disembelih. Pertanyaan saya, kenapa harus berserah diri? Di sini kuncinya, kenapa harus berserah diri? 31 ayat 22. Kenapa kita harus berserah diri? Kenapa kita harus berserah diri? 31 ayat 22. Di sini kuncinya Bapak Ibu kalau ingin selesai ujian. 31 ayat 22. Surat Luqman ayat 22. Kenapa harus berserah diri? Silakan. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, tetap berbuat kebaikan, jadi berserah diri hatinya tapi tetap berbuat kebaikan, terus? maka sesungguhnya ia telah berpegang tali buhul tali yang kokoh. Maka dia sesungguhnya telah berpegang pada buhul tali yang Kokoh. kokoh. Bisa digoyang nggak? Jadi orang berserah diri itu apa namanya? Berserah diri itu adalah menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah, alias nafsu yang dirahmati karena sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Pertanyaan saya, kalau ibu sudah berserah diri ada keinginan atau tidak? Kalau ibu bapak sudah berserah diri ada keinginan atau tidak? Berarti yang diwujudkan keinginan siapa? Keinginan kita atau keinginan Allah? Ini kuncinya apa? Ini kuncinya. Ya. Jadi berserah diri itu adalah menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Paham ibu-ibu, bapak-bapak semua ini? Misalnya contoh ya, ibu perang dengan saya, ibu perang dengan saya. Terus ibu kalah, bapak ibu kalah dengan saya. Berarti ibu masih punya keinginan atau mengikuti keinginan saya? Ibu perang dengan saya, ibu kalah perang dengan saya, berarti ibu tawanan saya kan? Pertanyaan saya, bapak ibu masih punya keinginan atau mengikuti keinginan saya? Masih penting nggak kita masih ingin mewujudkan keinginan kita? Boleh nggak? Kalau pengen, ibu menang lawan saya, bukan kalah, kan begitu kan? Sekarang saya mau nanya, keinginan kita dengan keinginan Allah bentrok. Yang menang keinginan siapa? Nah terus kenapa ibu tetap ngeyel? Ibu tahu ada keinginan Allah, ada keinginan manusia. Kalau bentrok pasti yang menang keinginan siapa? Harusnya ibu tetap ngeyel atau mengikuti keinginan Allah. Itu namanya berserah diri Bapak dan Ibu. Paham Bapak Ibu? Baik, ketika kita sudah berserah diri kepada Allah, lanjut yang ayat 104 atau 5-nya Pak Agung, yang tadi 37. 37 100 berapa tadi? Yang tadi pas sudah membaringkan ya? Sudah membaringkan ya? 104 ya? Oke. Yang sudah membaringkan? 104. Dan kami panggillah dia. Nah, jadi setelah dibaringkan ke pelipis itu siap disembelih, maka dipanggillah Ibrahim oleh Allah. Terus? Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Terus? Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Terus? Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang jadi besar. nggak disembelih? Nggak jadi. Terus ditebus oleh sembelihan yang gibas atau kambing. Terus? Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Oke, setelah itu kejadian itu dinamakan apa? Idul Adha. Saya mau nanya, berarti di sini yang terpenting itu ujiannya atau ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismailnya?
Berarti ketika Bapak Ibu dapat ujian, yang terpenting itu ujiannya atau ketaatannya. Selama ini. Bukan ujiannya, bukan masalah hidupnya, tapi seberapa taat Bapak Ibu bisa menerima keputusan yang Allah tetapkan, itu masalahnya Bapak dan Ibu. Saya mau nanya, menerima ketetapan Allah itu wajib atau tidak? Loh, kalau wajib kenapa Ibu tidak mau menerima? Benar wajib. Baik, kita buktikan wajib. Pakai yang kuning, Pak. Kita buka surat Luqman. Ya, surat 31 yang kuning. Surat 31 ayat 17. Bapak Ibu perhatikan. Benarkah menerima ketetapan Allah itu wajib? Ya. Kalau memang Bapak Ibu sudah tahu wajib, jangan coba-coba ngeyel. Ya. 31 ayat 17. Benarkah menerima ketetapan Allah itu wajib? Kalau memang wajib, jangan coba-coba ngeyel. Kalau memang Bapak Ibu tahu. 31 ayat 17. Betulkah itu wajib? Ya. Surat Luqman ayat 17. Silakan, Pak. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Jadi menerima ketetapan Allah wajib atau tidak? Kalau ngeyel itu wajar atau kurang ajar? Jadi kata kuncinya kalau ingin ujian itu terselesaikan, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Berserah diri kepada Allah, tapi tetap berikhtiar. Ini kuncinya. Nah, saya cerita sedikit ya. Tanggal 11 malam, Selasa, bulan Desember. Saya di rumah, itu anak saya yang paling kecil, usia 5 tahun. Ya, anak kecil yang kedua yang kecil usia 5 tahun. Itu sakit gigi awalnya, Bu. Sakit gigi. Nah, terus saya bawa ke dokter pada Isya kalau nggak salah. Hanya izin Allahnya, dokternya itu masih muda, laki-laki dan nggak sabaran. Akhirnya ketika saya membawa anak saya itu pasti bawa tuh muntah-muntah. Karena apa, dicolok-colok gitu loh, Bu. Kalau dokter kan mau dicoloknya mau ditambal. Akhirnya nggak jadilah itu terjadi. Akhirnya anak saya trauma, Pak. Karena di pikiran dia kalau dokter gigi itu akhirnya buat dia muntah dan trauma. Akhirnya nggak jadi diobatin, hanya dikasih obat penghilang nyeri saja. Nah, udahlah akhirnya pulang saya ke rumah Selasa malam tanggal 11. Tanggal 12 saya ke Malang, Mbak. Diundang oleh PDAM Malang bersama Direktur Malang. Nah, tanggal 12 itu hari Rabu jam 17.45. Saya masih ingat detik per detiknya, Mbak. 17.45 itu tiba-tiba istri saya video call kepada saya. Dalam kondisi anak saya sudah kaku. Mukanya sudah kuning, kakinya sudah begini nih. Kan kalau orang meninggal kakinya ini ya, kakinya sudah begitu. Pas saya ngelihat anak saya, dalam hati saya bilang, ya Allah, kok anak saya udah jadi mayat. Saya kaget, karena apa? Istri saya video call tuh, saya cuma ngelihat anak saya udah di sama mertua saya, itu udah kuning, udah semua ini udah dingin semua, Pak. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, doa apa yang saya lakukan ketika saya melihat anak saya mendadak seperti itu? Doanya apa Bapak dan Ibu, menurut Bapak Ibu? Benar, kalau Ibu pada posisi itu begitu. Kira-kira. Nah, biasanya apa, Pak? Sembuhkanlah anak saya biasanya. Alhamdulillah Allah bimbing saya tidak seperti itu sehingga saya dapat kejadian ini. Makanya tadi saya buka ayatnya. Apa yang saya doakan? Saya tiba-tiba hanya berdoa, ya Allah, kalau memang ini masih titipan untuk saya, maka saya akan tetap rawat anak saya sebaik mungkin. Tapi kalau engkau memang tidak menghendaki anak saya masih menjadi titipan saya, silahkan kau ambil. Karena semua itu adalah milikmu dan bukan milik saya. Maka pada detik itu ruh anak saya masuk lagi. Berarti pada posisi itu doa saya doa orang apa? Doa orang berserah diri. Kalau saya waktu itu minta anak saya sembuh, kira-kira menurut Bapak Ibu analisa masuk lagi nggak?
Karena waktu itu saya doanya, kalau memang ini masih engkau titipkan, maka saya akan tetap jaga sebagai amanahmu. Tapi kalau memang engkau ambil, silahkan engkau ambil ya Allah. Karena saya tidak punya kemampuan apapun, tapi saya akan memperbaiki kalau memang selama ini saya salah. Akhirnya detik itu, ruh anak saya masuk lagi, yang tadinya sudah kaku itu, tiba-tiba ngomong, dan ngomong itu seperti anak kecil. Papa, papa gitu. Kaget, istri saya kaget. Dan itu kayak belum kumpul nyawanya memang. Tapi kata kuncinya, oh ternyata di sini. Di sini kunci kita bisa menyelesaikan masalah hidup. Ketika kita masih punya keinginan untuk masalah kita selesai, jangan harap. Tapi ketika, ya Allah, kalau memang engkau masih menghendaki, tolong, ini berikan yang terbaik, kalau selesai silahkan selesai, kalau tidak selesai, tidak selesai, semua terjadi atas kehendakmu. Itulah kata kuncinya, ujian selesai tidak selesai itu setelah kita berserah diri. Paham ini Bapak Ibu semua ini? Jadi ternyata selagi kita masih ada keinginan, selagi kita masih menjadi perhatian terhadap ujian yang kita hadapi, enggak akan begitu Pak. Hati-hati di sini. Jadi kebanyakan orang sering ngajarin Allah. Seakan-akan Allah tidak tahu, ya Allah saya tuh ingin begini begitu kan? Loh iya kan? Padahal Allah sudah sangat tahu Pak. Tidak usah diajari Allah, yang Allah inginkan ketika diuji itu, kamu mau menyesuaikan keinginan kamu dengan saya atau tidak. Itu masalahnya. Kebanyakan manusia biasanya ngeyel itu, karena seakan-akan keputusan Allah itu tidak sesuai. Di situ masalahnya Pak. Dan ini terjadi ketika apa? Ketika teman saya sakit kanker hati, divonis dokter 12 bulan lagi meninggal. Dia berdoa selama ini kepada Allah, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah sembuhkan saya. Akhirnya di akhir titik kritisnya, dia cuma bilang, ya Allah terserah engkau ya Allah. Kalau memang saya mati, maka matikanlah, maka saya titip istri dan anak saya. Pada detik itu tiba-tiba kanker hatinya diambil. Besoknya dia segar bugar. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi ternyata kata kuncinya itu kita harus sudah mampu untuk berserah diri. Cuman, nah ini baru pertanyaan saya. Menuju berserah diri itu apa? Harus ada proses. Nah, sekarang saya akan bahas bagaimana caranya supaya proses langkah demi langkahnya Bapak Ibu secepatnya bisa berserah diri. Itu kan? Baik, sekarang saya kasih analogi dulu. Mungkin atau tidak orang buta digoda dengan cewek cantik, mungkin nggak? Hah? Kenapa tidak mungkin? Meskipun bisa? Artinya orang buta tidak menjadi perhatian, benar nggak? Karena dia tidak punya kemampuan melihat. Paham ini Bapak Ibu? Oke, atau yang kedua, misalnya Bapak Ibu punya uang 100 miliar. Mungkin nggak Allah uji, tiba-tiba uang Ibu hilang 100.000, meskipun bisa. Tapi perhatian nggak? Kenapa? Nah, berarti mungkin nggak Allah uji dari situ? Karena rumus ujian itu adalah ketika kita akan diuji Allah harus menjadi perhatian yang diuji. Saya, jujur ya Pak ya, saya begitu sayang sama anak yang paling kecil ini. Berarti ketika anak saya diuji dengan sakit, saya perhatian nggak? Itu masalahnya. Sekarang tinggal Ibu renungkan masing-masing. Yang menjadi ibu bapak selama ini menghadapi hidup perhatiannya di mana? Kalau usaha maka akan diuji dari usaha. Kalau masalah anak maka akan diuji dari masalah anak. Kalau suami akan diuji dari suami, kalau istri akan diuji dari istri. Makanya sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu tuh perhatiannya di mana? Kalau memang perhatiannya di A, B, C, siap-siap akan diuji sesuai dengan perhatiannya masing-masing. Karena saya sayang dengan yang anak kecil itu, berarti kan saya akan perhatian di situ kan? Maka wajar nggak Allah buat situasi anak saya sakaratul maut? Dia ingin tahu saya masih merasa memiliki atau tidak. Alhamdulillah Allah bimbing saya doanya doa orang berserah diri, bukan minta sembuh waktu itu. Berarti kalau sudah berserah diri, saya masih perhatian nggak dengan ujian itu? Jadi ujian itu selesai itu dasarnya apa? Perhatian atau tidak perhatian. Kalau ibu masih jadi perhatian dengan masalah itu, bisa berserah diri nggak? Tidak. Luar biasanya Allah buat sistem.
Makanya Allah itu akan menguji sesuai dengan perhatian setiap hambanya masing-masing. Makanya di surat Al-Baqarah ayat terakhir, ujian itu sesuai dengan kemampuan. Sesuai, berarti sesuai itu apa? Dengan perhatiannya masing-masing. Ibu mikir perhatiannya ekonomi, maka akan diuji dari situ. Ibu perhatiannya pekerjaan, maka akan diuji dari situ. Ibu ujiannya misalnya dari anak, maka akan diuji dari itu. Selama ibu-ibu perhatian akan sulit berserah diri, maka ujiannya tidak akan selesai. Meskipun selesai biasanya akan diulang lagi, Pak. Ngerti ini? Jadi ujian itu akan disesuaikan dengan perhatiannya masing-masing. Ma ibu, sekarang pertanyaan saya, selama ibu masih berpikir kapan masalahnya selesai, kira-kira selesai atau tidak? Kenapa begitu kalau begitu? Padahal ujian itu tolak ukurnya, finishnya adalah berserah diri. Selesai tidak selesai terserah ya Allah, yang penting saya dekat denganmu, itu maksudnya. Jadi kalau ibu masih bertanya, kapan ya masalah saya selesai, boleh enggak? Benar. Kok tahu? 16 ayat 1. Hati-hati ya yang sering perhatian-perhatian. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Nah, siapa yang sering ngomong, ya Allah, kapan masalah saya selesai? Siapa yang begitu? Boleh enggak? Semakin perhatian dengan masalah ujian, semakin lama selesai masalahnya. Jelas ini Bapak Ibu? Kenapa harus begitu? Memang rumus ujian tuh Allah akan menguji sesuai dengan perhatian hambanya. Jadi pokoknya apapun jenisnya, yang penting perhatian di situ, Allah kejar di situ. Sampai ibu melepaskan rasa memiliki menjadi rasa titipan. Ngerti Bu? Jadi kenapa masalah kita belum selesai? Pasti kita masih perhatian dengan masalah itu. Bukan cuek ya, beda ya, hati-hati ya. Tapi bukan jadi cuek, bukan Bu. Jadi tetap dijalani, tapi intinya dalam hati kita, monggo ya Allah, mau diambil silahkan, tidak diambil pun silahkan. Yang penting ikhlaskan saya dalam menerima semua ketetapanmu. Itu maksudnya Pak. Ketika Bapak Ibu bisa menerima, pasti bahagia. Ketika dalam menjalani masalah itu bahagia, maka akan mudah berserah diri, maka masalah itu tidak akan jadi masalah lagi. Kenapa tidak akan jadi masalah lagi? Surat 6 ayat 32. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, kalau punya masalah masih perhatian, udah terus saja. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya. Nah, kehidupan dunia itu hanya senda gurau dan belaka. Sungguh kampung akhirat itu lebih berharga bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kalian tidak memahaminya? Jadi pertanyaan saya, kalau ibu cuma sekedar hidup, punya hutang, lunas, selesai, sakit, sembuh, apakah hidup kita cuma begitu atau harusnya tidak begitu? Ibu masih dalam kondisi begitu atau sudah tidak begitu? Ibu masih cuma sekedar masalah datang, hutang, pusing, selesaikan, lunas. Masalah sakit, berusaha ikhtiar, sembuh. Apakah hidup kita cuma masih begitu atau sudah tidak begitu? Kalau masih begitu, berarti Bapak Ibu hidup hanya permainan belaka. Padahal Allah tidak menginginkan cuma sekedar begitu. Masa Allah menciptakan manusia cuma sekedar sakit, sembuh, hutang, lunas? Apakah cuma begitu? Bukan Bapak Ibu. Allah mencipta kita bukan hanya sekedar punya masalah selesai, bukan seperti itu. Kalau Bapak masih seperti itu, kalau Ibu masih seperti itu, berarti hanya senda gurau dan permainan belaka. Terus apa kuncinya? Kuncinya adalah menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Makanya tadi
Tadi saya bilang nafsu itu dalam surat 12 ayat 53 hanya dua, mendorong pada kejahatan dan nafsu yang dirahmati. Apa itu nafsu yang dirahmati? Nafsu yang sesuai dengan keinginan Allah. Sudah Bapak Ibu menyesuaikan dengan keinginan Allah nafsunya? Atau saya ingin itu, ingin itu, ingin ini, ingin itu? Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu akan susah berserah diri kepada Allah. Susah. Jelas? Ini Bapak Ibu ini. Jadi sebenarnya masalah itu yang buat siapa? Sudah yang buat kita sendiri, minta tolong sama Allah. Lah kata Allah, salahmu sendiri. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyesuaikan dengan keinginan Allah. Bapak Ibu, paham ini? Jadi kenapa masalah kita belum selesai-selesai? Kita belum bisa menyesuaikan dengan keinginan Allah. Karena kita masih merasa memiliki. Akhirnya kalau sudah merasa memiliki, maka akan susah untuk berserah diri. Padahal kata kuncinya, kita bisa selesai atau tidak selesai dalam kondisi harus berserah diri. Nanti saya jelaskan kenapa harus berserah diri. Ada pembahasannya. Mengerti ini ibu-ibu semua? Ini benar nih. Nah, kenapa Allah menyuruh kita, memaksa kita untuk berserah diri Bapak dan Ibu? Kenapa? Ayo. Supaya nafsu kita apa? Dirahmati atau sesuai dengan yang Allah inginkan. Kenapa nafsu kita harus dirahmati oleh Allah? Bukan pada mendorong kejahatan, kenapa? Bapak Ibu ingin tahu alasannya? Oke, kita buka surat 23 ayat 71 yang kuning. Surat 23 ayat 71. Kenapa nafsu kita harus dikendalikan atau harus sesuai dengan keinginan Allah? Ini jawabannya, ya. Surat 23 ayat 71. Surat Al-Mu'minun ayat 71. Kenapa nafsu kita itu begitu berbahaya? Silakan. Ya. Ya, surat 23 ayat 71. 71. Mana 71? Nah. Ya, silakan. Dengarkan baik-baik, Bu. Andai kata kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka. Terus? Pasti binasalah langit dan bumi ini. Pasti binasalah langit dan bumi. Dan semua yang ada di dalamnya. Dan semua yang ada di dalamnya. Kalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu Bapak Ibu semua, maka binasalah apa yang ada di langit dan di bumi. Parah nggak? Jahat sekali nggak nafsu kita? Makanya hati-hati. Makanya Rasul bilang, perang terbesar itu bukan Badar, bukan Uhud, tapi apa? Perang melawan hawa nafsu. Kalau kebenaran itu berdasarkan ke nafsu kita, maka binasalah apa yang di langit dan di bumi dan semua yang ada isinya. Jelas Bapak Ibu? Jadi kenapa Allah membuat keinginan kita kadang-kadang terwujud, kadang-kadang tidak terwujud? Supaya kita belajar mengendalikan hawa nafsu. Mengerti ini Bapak Ibu? Saya mau nanya, orang kecewa tuh kenapa orang kecewa? Nah, tidak sesuai dengan keinginannya. Berarti yang kecewa itu apa? Dalam diri kita yang membuat kita kecewa apa? Nafsunya. Karena nafsu ingin sesuai, kadang-kadang tidak sesuai. Betul nggak ini? Berarti kecewa itu wajar nggak untuk manusia? Wajar? Baik. Kok ragu-ragu ini jawabnya? Enggak jebak, saya nggak akan jebak, nggak. Saya mau nanya, bukan, kan tadi saya bilang, kenapa kita tuh kecewa, kenapa? Karena keinginan tidak sesuai dengan apa yang kita terima, kan begitu ya? Apa yang menyebabkan kita kecewa berarti di dalam ini apa? Nafsu kita, karena nafsu selalu menginginkan agar keinginannya terwujud kan? Kan sebenarnya itu, benar nggak? Ngerti ini? Jadi selama manusia itu punya nafsu, ketika keinginannya tidak terwujud, pasti dia otomatis kecewa. Kan begitu ya?
Baik, sekarang bagaimana cara mengendalikannya? Contoh, Bapak Ibu sakit. Terus Bapak Ibu ke dokter. Terus dokter ngasih obat. Terus dokternya bilang, Bu, nanti ini tolong obatnya diminum, tapi mohon maaf obatnya pahit. Berarti Bapak Ibu sudah tahu obat itu pahit? Nah, terus Ibu minum. Terus pahit. Terus Ibu marah-marah. Terus Ibu marah-marah. Boleh nggak? Kenapa tidak boleh? Sudah tahu. Jelas ini Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nggak? Dalam menjalani hidup, kadang-kadang keinginan kita terwujud, kadang-kadang tidak terwujud. Tahu nggak ini? Benar tahu. Terus keinginan Ibu tidak terwujud. Terus Ibu kecewa. Aneh nggak? Loh, Ibu orang aneh, orang wajar? Saya ulang. Ibu tahu dokter itu bilang obat itu pahit, Ibu tahu. Terus Ibu minum pahit, terus Ibu marah-marah kepada dokter, boleh nggak? Kenapa tidak boleh? Sudah tahu. Jelas ini? Sekarang Bapak Ibu tahu di dalam menjalani hidup, kadang-kadang keinginan kita terwujud, kadang-kadang tidak terwujud. Tahu nggak ini? Benar? Terus keinginan Ibu tidak terwujud, terus Ibu kecewa. Aneh nggak? Kenapa aneh? Karena sudah tahu. Nah, Ibu tuh orang aneh, orang wajar. Loh kok ketawa ini? Loh kecuali Allah berjanji kepada kita, hei manusia, semua keinginan kamu terwujud. Itu beda ceritanya. Tapi kan Allah udah bilang kan, bahwa manusia itu kadang-kadang keinginan terwujud, kadang-kadang tidak terwujud. Ibu tahu nggak ini? Ayo jangan pura-pura nggak tahu. Tahu nggak? Kalau sudah tahu terus keinginan Ibu tidak terwujud, terus marah, terus kecewa, aneh nggak? Ibu tuh orang wajar, orang aneh. Kecuali kita tidak tahu, itu beda ceritanya. Jelas Bapak Ibu? Pertanyaan kedua, kenapa kadang-kadang keinginan kita terwujud, kadang-kadang tidak terwujud? Kenapa? Karena di dalam menjalani hidup ini ada dua keinginan. Satu keinginan manusia, satu keinginan Allah. Benar kan ini? Berarti ketika keinginan kita tidak terwujud, yang terwujud keinginan siapa? Menurut Bapak Ibu, keinginan Allah itu yang terbaik atau yang terburuk? Berarti ketika keinginan Ibu tidak terwujud, Ibu mendapatkan keinginan yang terbaik. Harusnya senang atau kecewa? Boleh nggak kecewa? Boleh nggak? Kenapa tidak boleh kecewa? Karena kita mendapatkan keinginan yang terbaik. Berarti pertanyaan saya, Ibu sekarang inginnya keinginannya terwujud atau tidak terwujud? Ya enggak, saya mau nanya. Loh kok bingung? Loh, Ibu tahu kalau keinginan Ibu tidak terwujud, berarti yang terwujud keinginan Allah. Dan keinginan Allah itu pasti yang terbaik. Benar ini? Berarti harusnya senang atau kecewa? Kecewa boleh nggak? Awas kalau kecewa lagi. Ngerti ini? Berarti pertanyaan saya, jadi sekarang Ibu keinginannya terwujud atau tidak terwujud? Nah, berarti sekarang kita luruskan. Terus bagaimana caranya supaya keinginan kita selalu terwujud? Hiduplah dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Kalau Bapak Ibu bisa begitu, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam orang-orang nafsu yang sudah dirahmati. Ketika nafsu Bapak Ibu sudah dirahmati, maka Bapak Ibu akan diperjalankan oleh Allah. Kita lihat kejadian-kejadian orang yang diperjalankan oleh Allah, ya. Surat 26 ayat 63. Ini maksudnya, Bu. Kenapa 1 triliun kenapa 3 triliun dalam satu hari selesai? 26 ayat 63. 26 ayat 63. Ya. Coba. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Kenapa
Nabi Musa memukulkan tongkat, laut terbelah. Masuk akal nggak? Kenapa terjadi? Nabi Musa diperjalankan oleh Allah. 17 ayat 1. Coba kita mulai. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya kepada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Mungkin nggak Nabi Muhammad dalam sehari semalam bisa pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke arsy-Nya Allah? Mungkin nggak? Kenapa bisa terjadi? Diperjalankan oleh Allah. Kalau orang-orang diperjalankan oleh Allah, kena hukum sunatullah atau tidak? Tidak. Kalau orang-orang diperjalankan oleh Allah, kena hukum sunatullah atau tidak? Tidak. Karena Allah yang menginginkan. Berarti meskipun itu tidak mungkin, terjadi atau tidak? 3 triliun sehari selesai. Sakit otak sehari selesai. Kenapa? Diperjalankan. Kenapa Allah memperjalankan? Nafsunya menyesuaikan dengan keinginan Allah. Jadi bagaimana caranya supaya kita diperjalankan Allah? Hiduplah, niatlah dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Jadi doanya tuh, ya Allah saya ingin ini, atau ya Allah engkau ingin apa? Biasanya gimana? Nggak apa-apa. Harusnya Bapak Ibu mohon kepada Allah, ya Allah engkau inginnya apa? Tolong perjalankan saya dalam rangka mewujudkan keinginanmu. Maka Bapak Ibu jangan kaget, 3 triliun satu hari selesai. Mau kita bahas? Baik. Jadi begini ceritanya, sesuai dengan data ya. Wah semangat nih, 3 triliun langsung nengok semua ke sini. Siap. Ya. Oke. Tanggal 10 November. Saya ingat kalau kejadian-kejadian momen gitu tuh saya ingat. Tanggal 10 November ada suami istri datang kepada guru saya, Pak. Jam 10 pagi. Dia datang, terus si istrinya ini yang bercerita, suaminya udah nggak bisa ngomong, Pak. Suaminya udah nggak bisa ngomong, udah kaku. Cuman si istrinya cerita, Pak Guru tolong suami saya. Kenapa, Mbak? Akhirnya dia cerita yang intinya adalah hutang suaminya 3 triliun. Nah, saya kaget. Kenapa sebanyak itu? Jadi ternyata suaminya ini seorang direktur di perusahaan pialang saham. Nah, jadi dia uang nasabah itu totalnya sampai 3 triliun. Nah, ternyata dananya diselewengkan oleh komisaris utamanya. Jadi bukan dia sebenarnya. Jadi dia korban karena dia punya tanggung jawab karena dia sebagai direktur utamanya, tapi yang memainkan, yang menyelewengkan dananya adalah komisaris utamanya. Sampai dananya habis total. Akhirnya si bapak ini udah nggak bisa ngomong apa-apa, Bu. Diajak ngomong juga nggak bisa, terus aja istrinya. Terus guru saya bilang, "Stop, Bu. Ibu jangan ngomong. Ini ujiannya untuk suaminya. Biar suaminya ngomong." Belum bisa ngomong. Akhirnya kira-kira menurut Bapak dan Ibu, guru saya buka ayat apa supaya suaminya ngomong? Hah? Ayo, kira ayat kursi, ngusir setan. Ayo, ini nanti kalau Bapak Ibu yang hutang di bawah 3 triliun pakai ini ya, pakai cara saya ya, karena udah terbukti, Pak. Kira-kira si suaminya udah nggak bisa ngomong karena dia udah 3 triliun, ini dari mana? Seumur hidup pun belum tentu bisa melunasi. Kira-kira guru saya pakai ayat apa, Bapak dan Ibu? Ini ibu-ibu seringnya. Surat Yasin ayat 82. Surat 36 ayat 82. Bapak Ibu sering baca Yasin kan? Masa nggak hafal? 36 ayat 82. Oke, saya mau kupas ini biar Bapak Ibu paham. 36 ayat 82, Pak. Jadi tanggal 10 November ya, tanggal 11 lunas, Pak.
Sesungguhnya. Sesungguhnya. Allah di sini ngomong apa? Sungguh bersumpah ya Allah ya demi namanya ya. Berarti pasti benar ya. Terus? Kepadanya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata. Oke. Jelas ini? Jadilah. Nah. Jadi guru saya jejali dulu si bapak itu biar ngomong. Guru saya bilang, Pak, kalau Allah bilang hutang bapak lunas, kira-kira lunas tidak? Bingung dia. Oke, saya kasih tahu, coba. Saya ingin tahu bapak ibu mikirnya apakah seperti si bapak itu atau sudah hijrah nih. Awas ya, kita lihat. Misalnya saya punya hutang 5 miliar, misalnya. Terus Allah ngomong gini Pak kepada saya, oke, hutang kamu lunas. Pertanyaan saya, ketika Allah bilang hutang saya lunas itu, hutang saya langsung lunas atau saya dikasih proyek dulu supaya saya dapat profit 5 miliar terus baru lunas? Mana yang benar? Pertama atau yang kedua? Nah ini berarti sama ini. Makanya Bapak nggak lunas tuh begini nih. Oke, saya ulang. Allah ngomong kepada saya hutang 5 miliar. Terus Allah bilang, oke, hutang kamu lunas. Itu tuh langsung lunas atau saya dikasih proyek dulu terus baru lunas? Nah, Bapak Ibu tahu kesalahan Bapak Ibu tahu nggak? Mengukur kemampuan Allah berdasar kemampuan kita. Itu salahnya Pak. Nah, coba baca lagi ayatnya Pak Gung pelan-pelan. Ini nih, kalau Bapak Ibu nggak diajarin begini nanti. Sesungguhnya. Sesungguhnya itu apa? Sumpah. Allah bersumpah ya. Terus? Keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu. Apabila dia menghendaki sesuatu. Hanyalah berkata kepadanya. Hanyalah berkata. Jadilah. Maka terjadi. Jadilah itu berarti jadi nggak? Pakai proses nggak? Siapa tadi yang masih ngomong pakai proses? Ini Pak maksudnya. Karena ini tergantung dari keyakinan kita. Kenapa Nabi Musa tongkat bisa terbelah? Jadilah. Yang penting Bapak Ibu mengikuti keinginan Allah. Pertanyaan saya, oke hutang kamu lunas. Berarti jadi lunas atau tidak? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bisa nggak orang yang saya hutangi dirubah hatinya ngomong lunas? Kok nggak kepikiran? Ini yang terjadi. Akhirnya si bapak itu bisa ya Pak Ustadz? Bisa. Kalau bapak yakin, kalau bapak percaya kepada Allah, mau menyesuaikan dengan keinginan Allah, lunas. Akhirnya dia mikir Pak, dia baru bisa ngomong. Iya juga ya kata dia. Terus bagaimana Ustadz? Sekarang pertanyaannya guru saya, bapak percaya atau tidak? Maka jawabannya apa? Oh nggak ada pilihan, pasti ngomong percaya. Lo nggak ada pilihan, emang nggak percaya juga apa? Oh nggak ada pilihan kok. Ngerti ini? Baik Ustadz, saya percaya. Dia ngomong ke guru saya itu ya, saya percaya. Terus apa yang saya harus lakukan? Akhirnya yang kedua, guru saya buka ayat apa? Bukan ayat kursi, bukan. Yang kedua, ini buat step-stepnya ya, biar Bapak Ibu membimbing pola berpikir ya. Yang kedua, guru saya membuka ayat apa? 4 ayat 100 yang tadi. Ayat hijrah. Dari yang tidak yakin menjadi yakin. Coba Pak Gung, baca lagi. Ini udah lupa nih tadi makan. Barang siapa berhijrah di jalan Allah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah. Niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Tempat hijrah yang luas. Dan rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak. Terus? Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian kematian menimpanya. Ya. Sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap padanya di situ. Perkataan guru saya yang pertama apa untuk dia? Bapak ingin mati masuk surga dengan cepat?
Ya kan? Sekarang anggap nasabah Bapak nuntut Bapak. Anggap customer Bapak nuntut Bapak. Kalau Bapak ditembak, niatnya hijrah, mati masuk surga enggak? Berani Pak? Berani Ustadz, apalagi pilihan saya. Ya kan? Daripada mikirin 3 triliun enggak lunas-lunas, mending mati masuk surga. Jadi nekatnya orang kayak gitu Pak. Akhirnya dia bilang gini, Ustadz doain saya, Senin nanti saya ketemu seluruh pemegang saham, stakeholder perusahaan semua, perwakilan dari yang investasi juga datang, saya akan bertanggung jawab, saya akan siap menerima apapun. Kalau nanti saya pulang mati, tolong Ustadz doakan. Tidak usah takut. Ini poinnya. Apa yang terjadi besoknya? Dia udah siap. Saya mau nanya ya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan tempat yang luas. Berarti tempatnya baru atau yang itu saja? Baru atau tempat kerja yang itu? Tempatnya lama tapi dirubah menjadi baru karena dia sudah hijrah. Terus guru saya bilang, baik Pak, sekarang Bapak janji kepada Allah, ya Allah saya hijrah. Baik, akhirnya si Bapak itu doa di depan guru saya, ya Allah saya ingin hijrah. Salah, kenapa harus bilang salah? Ingin, ternyata iblis masuk Bu. Karena iblis tidak ingin kita hijrah. Kalau hijrah kan kena ayat ini. Jadi dia ngomongnya, ya Allah saya ingin, salah Pak, rubah, kaget kan? Salah di mana Pak? Jangan ingin, tapi ya Allah saya hijrah. Hati-hati ya Pak, satu kata aja di hadapan Allah berbeda. Apa yang terjadi? Setelah salaman dengan segar, dengan mukanya baik, akhirnya malamnya si Bapak itu cerita, kemarin saya ketemu sebelum ke Malang, saya diskusi lagi sama dia. Dia bilang, anak-anak semua, nanti kalau Bapak di penjara atau Bapak mati, tolong jaga ibu kamu. Bayangkan. Dia udah begitu Pak. Karena dia sudah berpikirnya, saya mati cepat masuk surga. Nah kan itu Pak. Lah mikirin 3 triliun gimana bayarnya? Benar nggak? Nah, apa yang terjadi Pak? Jam 2 Senin di BEBC yang di Bursa Efek tuh, BJ. Akhirnya dia masuk ke kantornya, seluruh pemegang saham, komisaris utamanya juga ada, semua ada. Apa pernyataan dia? Bapak-bapak semua, kasus perusahaan ini saya ada di direktur utamanya dan saya siap bertanggung jawab apapun nanti yang menimpa diri saya. Pas dia setelah ngomong itu, tiba-tiba komisarisnya utama berdiri. Pak, itu bukan kesalahan Bapak. Itu kesalahan saya. Tolong sekarang RUPS pemegang saham kasih adendum bahwa saya yang bertanggung jawab semua. Hutangnya lunas atau tidak? Beralih kemana? Komisaris utamanya. Kenapa bisa begitu? Karena Allah membolak-balikan hati. Kenapa dia membolak-balikan hati? Pasrah berserah diri kepada Allah, langsung dibuat aturannya, disaksikan semua penegak hukum dan lain-lain. Akhirnya imbasnya ke komisaris utama. Saya nggak tahu dia sadar atau tidak, mungkin pulang pusing lagi deh ya komisaris utamanya. Udah ya, nggak usah cerita itu, memang dia yang salah kok. Ya, mungkin dia mikir kok saya ngomong gitu kan, mungkin kan. Tapi Allah gampang saja kan. Apa yang terjadi? Cukup nggak sampai sekian? Tidak, belum. Sorenya pas pulang ke rumah istrinya, ya ke rumah istrinya mau kemana ya? Istrinya satu. Istrinya ngaji juga dia di Bank Danamon ya. Oke, pas pulang ke rumah tiba-tiba istrinya ngomong, Pak, saya dapat petunjuk kita harus berangkat haji tahun ini. Kira-kira ada nggak uangnya? Ada nggak uangnya kira-kira? Saya buka lagi ayat hijrah. Ayo buka lagi. Inilah permainan keyakinan itu di sini, Bu. Hati-hati ya. Jadi jangan kelamaan, Bu, pusing sama masalah. Ya. Total yakin. Ya, jadi semangat ya hijrah ya. Surat 4 ayat 100 lagi. Iya, coba perhatikan ayatnya. Ibu detil per detilnya perhatikan. Ayat Al-Qur'an itu untuk dijalani. Barang siapa berhijrah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan tempat yang luas dan rezeki yang, coba Bagung pelan-pelan.
Barang siapa berhijrah kepada Allah, niscaya mereka mendapati di bumi ini tempat hijrah yang luas. Oke, tadi kan udah ya di pekerjaannya ya. Terus? Dan rezeki yang banyak. Stop. Si ibunya, si istrinya bilang perintah Allah harus naik haji. Berarti harus ada nggak uangnya? Kenapa harus ada? Allah berjanji. Loh, Allah berjanji kalau hijrah dapat rezeki yang banyak tuh, keukur nggak? Diceklah ke travel kalau haji tahun ini berapa percepatan? Satu orangnya 250 juta. Berarti kali 2 berapa? Ada nggak uangnya? Ragu-ragu ini. Kayaknya belum hijrah juga nih orang. Ada nggak kira-kira uangnya? Kenapa ada? Allah berjanji. Loh, kan Allah berjanji kan? Tinggal urusannya yakin atau tidak yakin kan? Pasti suaminya bilang, dari mana? Pak, Bapak hijrah kan? Ya, mikir-mikir, ya Allah mohon petunjukmu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah ingatkan dia pernah investasi dalam suatu apalah, pokoknya bisnis. Terus dia telepon ke temannya, Mas, saya mau naik haji tahun ini. Kira-kira uang saya dalam investasi itu kira-kira berapa? Ada nggak? Kira-kira ada nggak? Kenapa ada? Allah berjanji. Aduh, saya ulang-ulang ini. Susah yang menerapkan keyakinan itu saya. Kalau Allah berjanji tinggal mau percaya atau enggak kan itu aja kan Pak Bu. Allah berjanji akhirnya apa? Pasti telepon, bentar Pak saya cek dulu. Ternyata uangnya ada 600 juta. Lebih 100 buat apa 100? Ongkos. Nah. Kenapa bisa terjadi itu? Kenapa? Kenapa Allah berjanji kok harus ditolong? Karena dia sudah berserah diri kepada Allah. Udah terserah Allah. Akhirnya insya Allah tahun ini dia berangkat haji. Dan hutangnya lunas. Kapan-kapan saya bawa orangnya ke sini. Biar dia ngomong ya. Kemarin saya udah diskusi sama dia. Mas, dia udah bilang, Pak Ustadz tolong ajak saya dakwah, saya juga ingin. Nanti saya bawa. Kira-kira kalau hutang di bawah 3 triliun lebih cepat atau lebih gampang? Loh, ayo. Jadi bapak-bapak ibu yang di dalam ini ada nggak yang hutangnya lebih 3 triliun? Udah nggak usah pusing. Masih hutang 100 juta setengah hari harusnya selesai. Nah tinggal keyakinan kok. Kenapa saya tegaskan Bapak Ibu harus yakin? Karena ada hadis Bapak Ibu sesuai Allah, sesuai praduga, prasangka hambanya. Kalau Bapak Ibu tidak yakin, itu yang terjadi. Kalau Bapak Ibu yakin, itu yang terjadi. Terjadilah, maka terjadilah. Allah mudah untuk menyelesaikan semuanya. Jelas Bu? Jadi kalau Bapak Ibu masih sulit menghadapi hidup, kebangetan. Ya? Iya, Al-Quran sampai gunung bisa digoncangkan, bumi bisa terbelah, orang mati dapat berbicara. Kalau untuk menyelesaikan masalah hidup kita, mudah atau sulit? Kenapa Bapak Ibu selalu bilang sulit? Kalau sulit itu percaya nggak sama Allah kalau sulit itu? Tidak. Jelas Bapak dan Ibu ini? Ya, jadi jangan coba-coba hilangkan di dalam pikiran kita tidak mungkin, hilangkan itu. Selagi Allah mau menolong, tidak ada masalah yang tidak mungkin terselesaikan, tidak mungkin. Jelas Bapak dan Ibu ini? Ya, saya buktikan ya. Selagi Allah mau menolong kita, tidak ada kata yang tidak mungkin.